buat orang-orang sekitar kita itu bahagia, buat orang yang ada di sekitar kita ini merasa aman dan nyaman, buat dia bahagia, buat mereka senang. Dengan sedekah tenaga ini yang membuat mereka itu merasa bahagia, merasa tenang, merasa nyaman, ya kan Nel? Kita melakukan di situ di dalamnya, maka dengan sendirinya Nel, diri kita akan muncul rasa welas asih. Dengan sendirinya kepedulian kita terhadap sesama juga muncul. Dengan sendirinya bahwa kita itu tidak hidup tidak sendiri. Kesadaran bahwa kita itu saling terhubung antara satu dengan yang satunya. Itulah kunci agar kita bisa menggunakan kekuatan dari jagat alih dan jagat raya. Lakukanlah sedekah itu. Sedekah tenaga, jangan pelit dengan tenaga sendiri. Diberikan kesehatan, diberikan kelengkapan fisik, dan ada tenaga di dalamnya. Gak usah pelit. Gak usah. Saya kalau nyapu, saya capek. Saya kalau nyapu, nanti kayak gini, mendingan saya buat tidur aja. Atau enggak mendingan saya buat main game, atau enggak saya buat main laptop, atau enggak buat main HP. Jangan egois, jangan egois. Manfaatkan apa yang ada dalam diri kita untuk kebutuhan orang lain. Gunakan apa yang ada dalam diri kita untuk keperluan orang lain, untuk membantu orang lain di sekitar kita. Bantu dengan sedekah tenaga. Inilah salah satu cara kita untuk masuk ke dalam diri kita, men. Ikhlas kita dalam melakukan sedekah ini, ikhlas. Dan coba untuk selalu mengamati dan mencerna apa yang muncul dari perasaan kita. Saya kalau kayak gini terus ada yang membuat kita marah dan lain sebagainya, kita amati dan kita pelajari aja. Hal-hal apa aja yang mengganggu proses kita laku dalam sedekah. Karena laku ini itu nggak gampang, pasti ada penolakan di dalam diri kita sendiri. Ada juga penolakan dari luar. Penolakan dari diri sendiri itu ada rasa, pikiran dan perasaan, anggapan-anggapan yang tidak enak, atau anggapan-anggapan prasangka-prasangka kita yang baik. Itu harus kita mampu mengatasinya. Itu salah satu gangguan biar kita itu gagal dalam laku sedekah tenaga. Kalau misalnya kita menolong orang atau membantu orang dengan sedekah tenaga, terus ada kata-kata atau cibiran dari orang lain yang mengatakan dan menganggap seperti apa, itu juga bagian dari penggagalan atau penghambatan kita untuk laku sedekah tenaga ini. Lakukan sedekah tenaga ini dengan benar-benar tulus ikhlas, tidak ada pamrih, tidak ada harapan apapun, ya. Yang diharapkan cuma satu, ya, di mana kita merasa bahwa diri kita ini sudah dimurnikan. Yang kita harapkan itu adalah hidup kita itu mau memberikan karomah. Hidup kita itu mau mengaliri cinta kasihnya di setiap aliran darah, hembusan
napas, telinga yang kita dengar, dan ucapan yang kita katakan itu penuh dengan kasih dan welas asihnya hidup. Itu yang dicari. Nah, itu yang dicari dari sedekah tenaga. Jangan pelit dengan apa yang kita miliki. Tenaga yang kita punya juga jangan pelit. Sedekahkan tenagamu. Kalau punya uang, sedekahkan uang. Kalau punya pemikiran, punya ide, punya sesuatu yang bisa membuat motivasi orang lain, sedekahkan, berikan semuanya. Ya. Jangan merasa memiliki, wah ini tenaga saya nggak maulah bantu. Ngapain juga dibantu? Jangan ya. Karena kalau kita tidak mampu melakukan sedekah, laku dono mewet. Dalam hal ini, khususnya buat diri kamu sendiri, Nel, itu adalah sedekah tenaga. Kita nggak mampu. Rahasia-rahasia yang Bapak kasih tahu, rahasia-rahasia dari yang Bapak ajarkan, ini akan mental dengan sendirinya, Nel. Nggak mampu meresap. Rahasianya itu nggak mampu meresap dan kamu sendiri nggak bisa merasakan hasil dari rahasia ini. Enggak. Jangan merasa memiliki atas diri kita sendiri, jangan ya. Wah ini diri saya, ini tubuh saya, nggak boleh diri saya ini ibaratnya diinjak-injak, nggak boleh diri saya ini ibaratnya dianiaya orang lain. Dikasih nasihat, diomongin, nggak didengerin, menutup diri, akhirnya mengambil keputusan untuk diri sendiri. Saya seperti ini aja lah, enaknya seperti ini. Jangan merasa memiliki atas diri kita sendiri. Jangan merasa ini saya, terus ya saya harus seperti ini. Jangan merasa memiliki, kan? Jangan merasa bahwa ini saya harus seperti ini. Jangan. Karena dengan rasa kita memiliki atas diri kita sendiri ini juga salah satu mental block. Salah satu mental block untuk menolak kesejatian diri kita. Kita gak bakal bisa terhubung dengan rasa sejati kalau kita masih merasa bahwa memiliki tubuh ini. Ada kendala apa lagi selain dari itu?